kali aja mungkin yang di tahun ini nih, nanti ini kan sebentar lagi banyak orang yang berangkat nih, kali-kali aja mereka tuh tetangga kita atau keluarga kita atau kawan kita, ya. Nah maka kalau memang tidak bisa mapak di tengah tadi, kita kunjungi ke rumah, ya kunjungilah dengan adab yang baik. Nah, minta dia mendoakan kita, dan ingat jangan tamak, ya. Jangan tamak itu maksudnya macam mana? Jangan berharap-harap oleh-oleh dari dia. Nanti kita berharap supaya mana anunya nih, zam-zamnya, mana tasbihnya, mana sajadahnya, mana selendangnya. Nah itu tamak ngarannya kita, ya, jangan. Nah, dan waktu misalnya dia sebelum berangkat nih tadi, ini kan belum berangkat nih rata-rata kan, nanti akan berangkat. Kita biasanya dia bikin acara selamatan tuh. Nah kita biasanya adatnya di sini adalah menjulungi amplop, ya, seakan-akan untuk tambahan sangu pegangan dia lah. Nah tuh waktu ngasih tuh jangan tamak lagi, berharap supaya nanti kan aku ngasih kau duit nih, kau harus bawa oleh-oleh untuk aku nanti kalau mulik. Nah itu jangan, itu sifat yang buruk. Begitu juga dia yang lagi berangkat tuh, kalau mau bikin acara selamatan, jangan berharap juga. Aku bikin acara lah selamatan, biar semua tahu mendoakan aku. Bagus, tapi jangan dinanti-nantikan amplopnya. Nah, tamak juga berarti yang tolak haji sesama tamak. Nah, kena kita penyakit hati macam itu. Kalau mau selamatan, selamatkanlah, memberikan rasa gembira, sedekah makanan kepada orang-orang yang hadir, tanpa sama sekali tidak berharap orang ngasih. Tapi orang ngasih kita mau terima, silahkan. Tapi bukan kita ngincar, gitu. Sebagaimana tadi kita yang menjadi kawannya, kalau dia boleh, jangan berharap hadiah dari dia tuh. Kalau dia ngasih, alhamdulillah. Tidak pun kau balik selamat, syukurlah tuh, sudah senang aku. Jadi maksudnya kita melatih diri untuk tidak tamak menamak dari itu. Nah, ya. Kalau sudah bahasa berharap, itu pasti tidak bagus, ya, hampir dipastikan tidak bagus. Nah, itu ditata itu semua. Kita akan menyambung ke istiqomahan pelajaran kita, insyaallah sampai halaman 325 daripada kitab Irsyadul Ibad yang saya pegang. Wabil isnadil ladzi yattasilu ila al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kisah Imam Al-Yafi'i radhiyallahu anhu juga mengisahkan tentang Imam Dinnin, Dinnun atau Dinnin, ya. Dunnun orang bisa bilang begitu juga. Seorang wali yang ada di Mesir, ya. Bahwasanya ia pernah mengatakan, kata Imam Dunnun itu, aku melihat seorang pemuda di Ka'bah. Ia banyak rukuk dan bersujud, sholat berulang kali maksudnya. Aku mendekat kepadanya seraya bertanya, mengapa engkau banyak melakukan sholat? Ia menjawab, aku menantikan izin untuk pulang. Maksudnya dia menunggu kedatangan malaikat Israel alaihissalam. Dia rindu untuk meninggal, jadi menantikan kewafatannya. Tiba-tiba aku melihat selembar surat terjatuh darinya. Di dalam surat itu tertulis sebagai berikut: dari Allah Sang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, kepada hamba yang jujur dan suka bersyukur, pulanglah dalam keadaan sudah diampuni untuk engkau segala dosa-dosa engkau yang telah lalu dan juga yang akan datang. Nah, semoga Allah berkenan mengabulkan ibadah haji kita, mengampuni dosa-dosa besar kita pada masa lalu maupun yang akan datang.
serta menyingkirkan dari kita segala kecenderungan yang bersifat maksiat. Amin ya rabbal alamin. Ini kisahnya disebutkan hanya segini. Ini kan masih pembahasan tentang masalah ibadah haji. Jadi kayaknya mungkin ya, feeling saya, cerita ini si pemuda tadi itu barangkali saja dahulunya adalah merupakan orang yang mungkin ahli maksiat, lalu kemudian mendapatkan hidayah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia diberi kesempatan untuk melakukan ibadah haji. Sehingga saking seriusnya pertaubatannya dengan penuh kejujuran, betul-betul ingin mengharapkan keridhaan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kaya-kaya itu hanya berharap kalau menjadi pertanda bahwa ibadah hajinya itu atau ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taubatnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong kasih bisyarat, semacam kabar gembira bahwa apakah gitu ya yang menunjukkan akan pembenaran taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu yang dia inginkan hanya kematian saja. Ya, karena sudah mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah. Nah, ternyata kan tadi disebut memang ada selebar surat yang turun min indillah, wallahu alam yang menulisnya siapa, cuma jelas isyaratnya tadi dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Perkasa, bahwa Allah memang menjamin memberikan ampunan ya kepada si pemuda itu. Nah, sudah. Itulah tadi yang di depan disebut, aku menunggu apa tadi katanya? Menunggu pulang ya, menunggu pulang. Nah, jadi pelajaran bagi kita semua, banyak betul isyarat-isyarat di zaman kita ini, orang-orang yang memang lalai begitu. Nah, syukur-syukur kalau Allah memberikan cahaya ke dalam hati kita, kita tidak ikut-ikutan terlalaikan. Justru seakan-akan menambah kesemangatan di dalam hati kita untuk terus memperbaiki kehidupan yang lalu-lalu yang sudah kita lewati, untuk menjadi semakin membaik, semakin membaik. Kalau ibarat ibadah itu semakin meningkat ya. Kalau ibarat dosa-dosa yang dahulu kita kerjakan mudahan semakin berkurang, dan semakin ada keinginan kuat untuk bertaubat menyelesaikannya itu. Dan itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita harapkan. Mudahan itu Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Peringatan bahwasanya ibadah haji dan umrah itu seumur hidup hanya diwajibkan sekali atas setiap muslim yang sudah berkewajiban dewasa, maksudnya juga orang merdeka. Kita semua insya Allah orang merdeka, mampu dalam mempersiapkan bekal dan kendaraan. Nah, ini nanti tergantung pemberian Allah. Kita yang hadir di sini bisa beda-beda sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, yang jadi permasalahan adalah mudahan bagi yang memang benar-benar sudah diberi Allah kemampuan, nah Allah kasih taufik ringan untuk mau menyetorkannya itu untuk ibadah haji. Dan tidak usah dimikir, nanti kita tidak usah mikir berangkatnya nih lama juga, masih setor sekarang masih 30 tahunan juga masih berangkat. Tidak usah ngurusi itu ya. Buktikan keseriusan niat kita, Pak, insya Allah kalau memang wayahnya kita ditakdirkan berangkat, kita masih berangkat walaupun masih lawas. Dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mempercepat daripada target yang sudah ditentukan tadi. Intinya tunjukkan ini keseriusan, berangkat tak berangkat serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah ada kesungguhan untuk menegakkan rukun Islam yang kelima tadi. Walaupun harus dengan menjual tanah atau rumah atau barang berharga yang melebihi kebutuhan, ya lebih daripada kebutuhan, seperti yang kita jelaskan dahulu ya. Kita ini kadang-kadang itu sudah tertutupi kebutuhan-kebutuhan wajib, lalu karena masih berlebih, banyak di antara kita tuh kelebihannya itu kita belikan properti, beli tanah ya,
atau mungkin menambah buka usaha, beli rumah. Padahal semestinya yang wajib berdahulu bukan itu, tapi kita melakukan ibadah haji tadi. Tapi ya itu tadi, maklumlah namanya dahulunya mungkin kita tidak diberi Allah ilmu dan kesadaran untuk menyadari hal yang sedemikian itu, akhirnya kita terdahulu beli tanah, beli segala macam itu kan. Nah, udah seiring perjalanan waktu kita hadir ke majelis taklim, lalu mendengar keterangan bahwa wajib ibadah haji itu, nah maka barang-barang yang sudah terbeli tadi yang merupakan kelebihan daripada kebutuhan kita mestinya wajib untuk kita jual, ya, untuk dipergunakan berangkat haji. Kalau tidak kita jual, kita biarkan, kalau meninggal dunia kita, nah sebagaimana ancaman pada pertemuan yang terdahulu itu, ancamannya bisa-bisa kita mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Nah itu yang jadi permasalahan lain. Kalau memang kebutuhan kita itu tertutupi, namun lebihnya tidak banyak, dan ini sudah ada niatan untuk dipersiapkan berangkat haji, namun tidak bisa-bisa juga sampai ke mati, itu lain kisah, ya, karena memang keadaannya tak mampu pada itu. Kemudian juga dapat memberikan sarana kepada orang-orang yang ditinggalkannya selama pergi sampai pulang. Artinya mampu juga meninggalkan bekal kepada keluarga yang kita tinggalkan. Dan dapat membayar utang-utangnya baik dengan seketika ataupun dengan menangguhkan sampai ia pulang dengan cara mengangsur. Nah, kalau yang punya hutang ya tentu dibayarkan dia lagi hutang, dengan syarat bahwa ia telah benar-benar bertujuan hendak melaksanakannya. Jangan sampai ibaratnya itu berangkat haji bisa, hutang banyak dan tidak ada jaminan bisa bayar. Siapa yang meninggal atau lumpuh dan tidak melaksanakan haji setelah ia kuasa berhaji, nyata fasiknya, maka dicap nyata fasiknya pada akhir umur yang memungkinkannya berhaji. Demikian juga keadaan orang yang lumpuh hingga dihajikan oleh orang lain, maka persaksiannya dan keputusannya dianggap batal, termasuk batal menikahkan budaknya. Jadi seakan-akan itu kalau dia ini berkewajiban haji lalu kemudian tidak berangkat haji tadi, sehingga sampai dia lumpuh. Padahal tadi itu awalnya dia sudah jelas-jelas mampu, tapi itulah karena ditunda-tunda, ya, akhirnya ujung-ujungnya lumpuh, tidak mampu. Nah, itu dianggap tadi dia jelas fasik, kemudian persaksiannya artinya dia menjadi saksi itu dianggap batal. Kalau dia diangkat-angkat misalnya saksi perkawinan kah, ya, atau dalam hal-hal lain, itu seakan-akan persaksiannya dianggap tidak diterima. Kenapa? Karena dia fasik tadi capnya. Karena memang dalam pernikahan kan saksi dan wali itu harus adil. Nah, cuman mencari zaman sekarang yang benar-benar adil dalam arti kata tidak sering melakukan dosa kecil atau tidak melakukan dosa besar, itu kan pengertian adil di zaman akhir ini beratnya minta ampun. Ya, untung ada pendapat ulama yang meringankan. Pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi walaupun fasik, masih ada pendapat yang mengesahkan. Sebagaimana begitu juga wali. Kalau memang dicari yang sebenar-benarnya adil tadi, ya coba bayangkan mencari di zaman sekarang orang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa kecil, payahnya minta ampun. Karena hampir rata-rata kita namanya dosa ini ya menjadi kebiasaan kita lah, tidak bisa dipungkiri itu. Kalau itu dianggap nanti tidak sah persaksiannya, yang terjadi berarti tidak akan pernah ada sah pernikahan yang dilakukan di zaman sekarang. Karena rata-rata wali maupun saksinya kebanyakan fasik. Dan situlah ada untungnya ikhtilaful ulama, ya, perbedaan pendapat ulama dalam urusan tersebut. Ini tadi ceritanya ngambil dalil yang kuat, ya. Kemudian Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan,
Siapa yang mampu tetapi ia menunda-nunda sampai jatuh bangkrut, maka wajib ia bekerja atau meminta zakat atau sedekah untuk dapat melaksanakan haji. Jika tidak, maka ia akan mati dengan keadaan sebagai pelaku maksiat. Nah, sudah mampu ditunda, ujungnya bangkrut. Maka tadi apa? Wajib bekerja. Bahkan dia boleh minta bahagian zakat atau bahagian sedekah supaya tadi secepatnya bisa melakukan ibadah haji. Kalau tidak, meninggal dia, dia tercatat sebagai pelaku maksiat. Ada juga yang berpendapat bahwa atas orang yang mampu, maka ia tidak boleh meninggalkan ibadah haji setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau memang benar-benar mampu, itu ada pendapat ulama yang mewajibkan haji itu per 5 tahun sekali. Kalau di wadah kita payah lah, kecuali kuat nih yang anunya, mungkin ya plus lah gitu. Berapa sekarang lagi? 250 atau 300? Hampir 300 juta. Ya, itu berarti banyak betul duit kawan tuh kalau memang hampir bisa mampu setiap 5 tahun sekali. Bisa tak berangkat haji plus ini 5 tahun sekali? Bisa ya? Nah, kalau diupayakan bisa, alhamdulillah berarti. Kalau memang mampu ya. Kemudian sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, inna abdan sahahtu lahu jismahu wa wasa'tu alaihi fil ma'isyati famadha alaihi khamsatu a'wamin lam yafid ilayya lam mahrumun. Artinya Allah azza wa jalla berfirman, berarti hadis qudsi ya. Apa kata Allah? Sesungguhnya ada seorang hamba yang kusehatkan tubuhnya dan kulapangkan sarana penghidupannya. Allah bikin sugih maksudnya. Maka berlalulah kurun waktu 5 tahun, tetapi ia tidak datang kepadaku, maksudnya tidak berhaji. Sungguh ia akan tercegah, ya, la mahrumun, tercegah maksudnya terhalang daripada rahmat Allah. Jadi dianggap orang yang betul mampu tidak mau melakukan ibadah haji per 5 tahun sekali, itu dia seperti orang yang terhalang daripada rahmat Allah Ta'ala. Penutup tentang penjelasan keutamaan haji. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang hadisnya ini. Innallaha ta'ala yubahi bi ahli Arafata al-malaikata. Yaqulu ya malaikati unzuru ila ibadi syu'san ghubran aqbalu yadribuna ilayya min kulli fajjin amiq fa ushhidukum anni qad ajabtu du'aahum wa syafa'tu raghbatahum wa wahabtu musi'ahum li muhsinihim wa a'taitu muhsinihim jami'a ma sa'aluni ghairat tabi'ati allati bainahum. Fa idza afadha al-qawmu ila jam'in wa waqafu wa 'adu fi ar-raghbati wa talabi ila Allah ta'ala, yaqulu Allah ta'ala ya malaikati ibadi waqafu fi ar-raghbati wa talabi fa ushidukum anni qad ajabtu du'aahum wa syafa'tu raghbatahum wa wahabtu musi'ahum li muhsinihim wa a'taitu muhsinihim jami'a ma sa'alun wa kafaltu anhum bittabi'ati allati bainahum. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membanggakan orang-orang yang berada di Arafah kepada para malaikatnya. Jadi orang-orang yang bisa berangkat haji kan kumpul tuh wukuf di padang Arafah, tuh Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Dia berfirman, apa kata Allah? Wahai para malaikatku, perhatikanlah hamba-hambaku dengan rambut kusut dan tubuh berdebu.
Mereka menghadap kepadaku dari berbagai penjuru yang jauh. Aku persaksikan kepada kalian bahwa aku berkenan mengabulkan doa-doa mereka dan akan memperkenankan cinta-cinta mereka. Kusertakan orang-orang buruk kepada orang-orang baik di antara mereka, dan akan kukaruniakan kepada orang-orang baik segala apa-apa yang mereka mohon kepadaku, kecuali persengketaan di antara mereka. Jadi satu isyarat, jangan sampai kita melakukan persengketaan di antara sesama kita. Apabila orang-orang sudah berlalu menuju perkumpulan dan berwukuf, lalu mereka kembali memohon dan meminta kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wahai para malaikatku, hamba-hambaku berwukuf dan mereka mengulang permohonan dan permintaan mereka. Oleh karena itu aku persaksikan kepada kalian bahwa aku berkenan mengabulkan doa-doa mereka dan akan memperkenankan cinta-cinta mereka. Kusertakan orang-orang buruk kepada orang-orang baik di antara mereka, dan akan kukaruniakan kepada orang-orang baik segala apa-apa yang mereka mohon kepadaku, dan akan kutanggung segala persaksian yang terjadi di antara mereka. Ini kalau dilihat kan satu bentuk karunia ya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berada di padang Arafah. Ya. Jadi seperti yang kita dengarkan tadi, ya intinya rugilah gitu nah orang yang diberi Allah kemampuan untuk berangkat namun tidak berangkat. Nah, semoga Allah Ta'ala juga berkenan menanggung persengketaan kita dan mengampuni dosa-dosa besar kita. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan, man ammal baita la tad'una qatuhu khuffan wa la tarfa'uhu illa kutiba lahu bihi hasanatun wa muhiyya anhu khati'atun wa rak'atat tawafi ka'idqi raqabatin min bani Ismaila wa sa'yu ka'idqi sab'ina raqabatan wal wuqufu yaghfiru bihi dhunuba wa in kanat bi'adadi ramli wa qatril matari wa kazabadil bahri bi kulli hasatin minal jimari takfiru kabiratin minal mubiqati wan nahru madkhurun indallahi wa bi kulli sya'ratin khuliqat hasanatun wa mahu khati'atin wa bin tawafi ba'da dzalika yad'u malakun yadahi baina katifaihi yaqulu i'mal fi ma yastaqbilu wa qad ghufira laka ma madha ghafarallahu lana ma qaddamna wa ma akharna. Artinya, siapa yang menuju Baitullah berangkat haji, maka setiap kali kaki untanya terangkat untuk ataupun menapak ke tanah, selalu saja Allah menuliskan untuknya satu pahala kebajikan dan menghapuskan darinya satu dosa. Nah, ini kalau ceritanya berangkat hajinya pakai unta. Kalau kita pakai pesawat, macam mana ngitungnya? Wallahu alam. Ya. Apakah istilahnya sama kayak perjalanan ukuran unta tadi? Cuma yang jelas kita tahu salah satu nama Allah adalah Al-Hasibul Jali, Al-Hasib, ya, Al-Hasib, Allah yang maha menghitung, ya. Nah, jadi intinya entah macam mana cara Allah menghitungnya itu. Kalau tadi diukur pakai tapak unta, ya berarti seberapa jauhnya kira-kira tapakan unta tuh setiap tapak per tapak. Kalau diukur pakai telapak kaki kita, ya berarti mulai daripada rumah. Nah, nanti hari keberangkatan tuh, ya. Kalau di sini mungkin kita dengar-dengar malam Kamis lah, kumpul mungkin di alun-alun tuh, naik bis, berjalan ke Jambi, kumpul pula nanti berangkat lagi. Nah, terus ya macam itu. Yang tahu perinciannya itu berapa
hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas tidak akan ada satu tapakan yang tertinggal dari penghitungan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu tadi yang niatnya jadi ditata bagus-bagus ya. Nah, usahakan bekal juga yang halal dan thayyiban. Siapa nih yang berangkat tahun nih? Hati dijaga ya. Di Mekah itu jangan banyak buruk sangka kepada orang. Kalau ada melihat yang aneh-aneh, lihat takkan aja. Ya, jangan buruk sangka lah intinya begitu. Dan usahakan maksimalkan, karena kita jarang-jarang kan uyuh di 30 tahun nak berangkat, nak nunggu berangkat haji. Sampai di sana diberi kesempatan paling-paling 40-an hari lebih sedikit, ya kan? Nah, jangan lagi disia-siakan. Ini kan barusan nih dalam 1 minggu ini geger dah. Ada kiriman potongan video pendek orang yang berangkat di Mekah sekali main video game. Padahal Ka'bah nih di hadapannya, ini paling-paling dari sini ke depan seberang jalan itu paling jauh. Sekalinya kan shottingan, orang hobi nyoting-nyoting ya, pakai HP. Sekalinya nyaman julak tuh duduk sambil main video game. Nah, bukannya berzikir, bukannya sholat, bukannya apa, malah main video game. Kan istilahnya itu macam mana ya kita nak nyambati jadinya. Orang capek-capek nunggu bertahun-tahun, modal besar sekali sana main video game andar cuman. Ya kan luput namanya itu. Nah, ini kita jangan sampai yang seperti itu. Manfaatkan semaksimal mungkin. Bila perlu, kalau memang banyak kosongnya, umroh lah berkali-kali. Ya, cuman bermodal juga nak umroh itu walaupun berkali-kali di situ kan. Kan boleh aja sekali ibadah haji nak puluhan kali umroh. Nah, kalau memang mampu tadi, atau pokoknya ukurlah semampu mungkin. Kalau tidak mampu, udah kayaknya cukup segini. Cuman kalau umroh haji mungkin, ya udah berarti perbanyak lagi ibadah-ibadah lain. Nah, basing lah, zikir, apakah kita ngaji Quran, khatamkan berapa kali gitu misalnya, selama mumpung abdi sana. Kalau banyak punya kodokan banyak, ini kodok sembahyang. Jadi waktu di Mekah itu lebih utama daripada kita mengerjakan sholat sunat. Kodoi sebanyak banyaknya di situ. Jadi jangan kita kasih peluang waktu yang sifatnya tersia-sia. Tapi kan namanya watak manusia itu bisa aja ketemu bosan, butuh refreshing. Kalau memang dia di luar waktu ritual pelaksanaan yang wajib-wajib atau rukun-rukun, kita mau rekreasi, mungkin main kemana-kemana, masih tempat-tempat bersejarah, situs-situs, oh ini nih misalnya masjid ini atau nih gunung ini dahulunya begini-begini, dipersilahkan nyeleng gitu ya. Nah, tapi tetap yang diutamakan adalah ibadahnya. Nah, nanti sibuk pula, tapi di sana malah sibuk pergi ke pasar, dikunjung di sana apa makanan, pakaian, di sini betuyuk lah juga makanan sama itu. Ngapa pula nak nyari itu sampai ke sana-sana juga. Ibaratnya sama lah di sini ada. Nah, itu kan berarti orang tidak cerdas memanfaatkan momen yang orang berjibun nunggu-nunggu, dia malah disia-siakan. Nah, rugi ya. Nah, mudahan kita dapat pertolongan, keterbukaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat 2 rakaat sunat tawaf adalah senilai dengan memerdekakan seorang budak dari Bani Ismail. Nah, 2 rakaat kita sembahyang itu seakan-akan seharga seperti kita memerdekakan seorang hamba sahaya dari keturunan Nabi Ismail. Melakukan sa'i senilai dengan memerdekakan 70 orang budak. Nah, sa'i dari Safa Marwah itu 7 kali itu sama dengan memerdekakan 70 orang budak. Dengan melaksanakan wukuf, maka dosa-dosa akan diampuni walau sebanyak butir-butir pasir di laut atau sebanyak tetes-tetes air hujan atau sebanyak buih-buih di lautan. Nah, jadi proses penghapusan dosa. Dengan setiap batu kerikil ketika melempar jumrah, maka dapat menghapuskan dosa-dosa besar. Nah, dengan menyembelih kurban, maka pahalanya akan disimpan di sisi Allah Ta'ala. Melalui setiap helai rambut hayawan kurban akan dijadikan sebuah amal kebajikan dan dihapuskan sebuah dosa. Nah, melalui tawaf, sesudah semua itu maka ada malaikat
yang meletakkan kedua tangannya di antara kedua bahunya, bahu orang yang berangkat haji tadi, sudah selesai nih ritualnya, sudah dilaksanakan. Seakan-akan nanti ada malaikat yang memegang bahunya. Apa kata dia? Dan mengatakan, kata malaikatnya bilang, laksanakanlah tugas mendatang, sebab Allah telah berkenan mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu. Jadi istilahnya bahasa kita, beramal aja lagi, ya, beramal aja lagi selanjutnya. Adapun yang dari sekarang, dari dulu yang menuju sekarang ini, semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kalau kita dapat begitu. Kiranya Allah taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita, baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan, idza laqital hajjah fasallim alaihi wa shafihhu wa murhu ayastaghfira laka qabla ayyadkhula baitahu fa innahu maghfurun lahu. Artinya, apabila engkau menjumpai orang yang pulang dari berhaji, nah, ini balik dari haji, jumpa, tapi belum dia sampai di rumahnya, ya, masih di perjalanan. Nah, maka ucapkanlah salam kepadanya dan jabatlah tangannya, dan mintalah dia agar memohonkan ampunan untuk engkau. Mintalah kepadanya agar memohonkan ampunan untuk engkau sebelum ia masuk ke rumahnya, sebab ia adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Jadi kita ngambil keberkahan dia tuh. Papak di tengah jalan, ya. Kalau orang Bahari pakai jalan kaki, bang, istilahnya. Kalau sekarang ini jarang orang nemuin mapak gitu, biasanya disampaikan ke rumah sekalian. Nah, udah sampai ke rumah, baru kita mengunjunginya. Nah, cuman di sini nih yang pengen saya beri semacam masukan. Kali aja mungkin yang di tahun ini nih, nanti ini kan sebentar lagi banyak orang yang berangkat nih. Kali-kali aja mereka tuh tetangga kita atau keluarga kita atau kawan kita, ya. Nah, maka kalau memang tidak bisa mapak di tengah tadi, kita kunjungi ke rumah, ya kunjungilah dengan adab yang baik. Nah, minta dia mendoakan kita, dan ingat jangan tamak, ya. Jangan tamak itu maksudnya macam mana? Jangan berharap-harap oleh-oleh dari dia. Nanti kita berharap supaya mana anunya nih, zam-zamnya, mana tasbihnya, mana sajadahnya, mana selendangnya. Nah, itu tamak ngarannya kita, ya, jangan. Nah, dan waktu misalnya dia sebelum berangkat nih, tadi ini kan belum berangkat nih rata-rata kan, nanti akan berangkat, kita biasanya dia bikin acara selamatan tuh. Nah, kita biasanya adatnya di sini adalah menjulungi amplop, ya, seakan-akan untuk tambahan sangu pegangan dia lah. Nah, tuh waktu ngasih tuh jangan tamak lagi, berharap supaya nanti karena aku ngasih kau duit nih, kau harus bawa oleh-oleh untuk aku nanti kalau bulik. Nah, itu jangan. Itu sifat yang buruk. Begitu juga dia yang lagi berangkat tuh, kalau mau bikin acara selamatan, jangan berharap juga. Aku bikin acara lah selamatan, biar semua tahu, mendoakan aku. Bagus. Tapi jangan dinanti-nantikan amplopnya. Nah, tamak juga berarti yang tolak haji sesama tamak. Nah, kena kita penyakit hati macam itu. Kalau mau selamatan, selamatanlah. Memberikan rasa gembira, sedekah makanan kepada orang-orang yang hadir. Tanpa sama sekali tidak berharap orang ngasih. Tapi orang ngasih kita mau terima, silahkan. Tapi bukan kita ngincar, gitu. Sebagaimana tadi kita yang menjadi kawannya, kalau dia bulik, jangan berharap hadiah dari dia tuh. Kalau dia ngasih, alhamdulillah. Tidak pun kau balik selamat, syukurlah tuh sudah, senang hati. Jadi maksudnya kita melatih diri untuk tidak tamak menamak dari itu. Nah, ya, kalau sudah bahasa berharap, itu pasti tidak ada bagus, ya, hampir dipastikan tidak bagus. Nah, itu ditata gitu semua. Kemudian diriwayatkan inna adama wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan ya, karena hampir masuk kan. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat, berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.